Halo Bapak Ibu semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Ketemu lagi dengan saya Sumardianto. Nah, pada video kali ini kita masih melanjutkan pembahasan kita tentang bagaimana menyusun RPP dengan benar. Nah, fokus kali ini adalah pembelajaran diferensiasi. Nah, ini sangat menarik, karena itu mari kita ikuti. Nah, Bapak Ibu, pembelajaran diferensiasi adalah konsekuensi logis dari kenyataan bahwa di kelas kita sebenarnya setiap murid adalah unik dengan semua perbedaannya, dengan segala perbedaannya, baik beda usia, beda minat, beda gaya belajar. Nah, kalau kita mengajar mereka dengan cara yang sama, dengan materi yang sama, itu artinya kita tidak menghargai perbedaan dan kita menganggap semua murid adalah sama. Nah, kurikulum Merdeka telah memberi amanah pada kita bahwa kita diajak melayani siswa yang berbeda-beda itu sesuai dengan kenyataannya, sesuai dengan perbedaannya. Karena itu pembelajarannya adalah pembelajaran diferensiasi. Nah, apa itu pembelajaran diferensiasi? Dalam panduan pembelajaran dan asesmen, istilah itu berangkat dari pembelajaran paradigma baru. Apa itu pembelajaran paradigma baru atau apa yang baru? Di sana didefinisikan bahwa pembelajaran paradigma baru adalah pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan karakteristik dan kebutuhan belajar yang berbeda agar dapat mengembangkan potensinya. Ada 3 kata kunci: karakteristik, kebutuhan belajar, dan potensi. Inilah yang kenyataannya mereka setiap siswa adalah berbeda. Nah, karakteristik yang dimaksud itu adalah tentang minatnya, gaya belajarnya. Sedangkan kebutuhan belajar berkaitan dengan kesiapan pengetahuan prasyarat. Sedangkan potensi itu terkait dengan kecerdasannya. Jadi setiap anak punya minat berbeda, punya gaya belajar berbeda, punya kesiapan berbeda, dan punya kecerdasan berbeda. Nah, inilah yang menjadi dasar bahwa pembelajaran harus berdiferensiasi. Bagaimana prosesnya? Biasanya diawali dengan asesmen awal. Jadi setiap guru mengajarkan materi baru harus diawali dengan asesmen awal untuk mengetahui kesiapan anak-anak terkait dengan pengetahuan prasyarat yang nanti akan digunakan untuk bekal mempelajari materi baru. Ketika mengadakan asesmen awal, nanti akan ada 3 hasil, 3 kelompok anak, yakni kelompok yang kurang, kelompok yang siap, dan kelompok yang sangat siap. Dari sinilah kemudian pembelajaran diferensiasi ini didasarkan. Nah, bagaimana membedakannya? Ada 3: konten, proses, dan produk, sesuai dengan panduan. Namun ada panduan lain, ada buku lain yang menambahkan bahwa perbedaan itu termasuk bagaimana lingkungan belajarnya, kemudian minatnya, potensinya, dan gaya belajarnya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 hal yang kita bisa jadikan rujukan untuk melayani pembelajaran anak-anak yang berbeda-beda itu. Mari kita lihat satu-satu. Bagaimana konten harus berbeda? Tadi dikatakan bahwa dari hasil asesmen ada 3 kelompok ini ya, kelompok kurang, kelompok siap, dan kelompok sangat siap, atau kelompok perlu bimbingan, kelompok cukup mahir, atau kelompok sangat mahir. Tentu setiap kelompok ini memiliki kesiapan yang berbeda sehingga materinya juga harus dibedakan. Nah, nasihat dari buku itu adalah pada anak-anak yang kesiapannya kurang, maka materinya atau kontennya ini cukup diberikan 3 hal terpenting. Nah, bagi anak yang sudah siap atau cukup mahir, maka belajar semua materi yang ditargetkan dalam capaian pembelajaran. Sedangkan bagi anak-anak yang sangat mahir atau sangat siap, sudah sangat mahir, anak-anak perlu diberi pengayaan. Ini dari sisi konten. Bagaimana dari sisi proses? Kepada anak-anak yang kurang, kita berikan bimbingan langsung yang intensif. Kepada anak-anak yang sudah siap dan cukup mahir, kita tinggal memberikan model, mereka kerja mandiri, mengikuti model, kemudian kita review. Nah, kepada anak-anak yang sudah sangat siap, kita tinggal memberi kesempatan untuk belajar mandiri, bahkan bisa menjadi tutor sebaya, mengajari teman yang belum siap atau belum tahu. Bagaimana produknya dibedakan? Produk sama dengan tagihan. Nah, kepada anak-anak yang kurang siap atau perlu bimbingan,
cukup menjawab pertanyaan konten. Tentu tadi kalau disuruh mempelajari 3 hal, maka ya pertanyaannya mengenai 3 hal. Kepada anak-anak yang siap atau cukup mahir, maka anak-anak bisa diminta presentasi sederhana. Sedangkan kepada anak-anak yang sangat mahir, mereka diizinkan atau diberi kesempatan untuk berinovasi. Nah, format tagihannya juga bisa berbeda-beda sesuai dengan kecerdasan anak-anak atau bagaimana anak-anak bisa menunjukkan prestasi atau hasil belajar yang terbaik. Jadi misalnya mereka mau deskripsi silakan, mau berbentuk PPT boleh, role play boleh, puisi, video, atau mungkin dengan pakai teknologi IT disilahkan, sehingga anak-anak merasa nyaman untuk menampilkan kemampuan terbaiknya. Ini dari sisi produk. Nah, bagaimana dari sisi lingkungan belajarnya? Nah, Bapak Ibu, anak-anak di kelas kita juga berbeda-beda gaya belajarnya, berbeda-beda dengan kondisinya, makanya pengaturan di ruang kelas juga bisa kita desain supaya perbedaan itu terlayani. Misalnya pengaturan meja kursi tidak selamanya duduk seperti duduk di bis itu, tapi bisa melingkar, bisa kadang berkelompok, bisa kadang saling berhadapan. Ada juga harus disediakan penyediaan pojok baca. Ini memberi kesempatan kepada anak-anak yang memang senang baca menyendiri, lebih nyaman mereka untuk bisa menyendiri. Kemudian juga diberikan penyediaan media pencarian informasi. Misalnya kalau sekolah itu fasilitasnya lengkap, diberikan link internet, ada laptop atau mungkin komputer, diberikan akses untuk meng-googling. Juga belajar di ruang lain, misal di perpus, di lab, ini memberikan suasana yang berbeda. Kemudian juga belajar di luar kelas. Ini dalam hal lingkungan belajar, jadi tidak selamanya anak belajar di dalam kelas saja. Bagaimana minat dilayani? Biasanya dengan menyediakan konteks, materi atau topik yang bervariasi, sehingga siswa laki dan perempuan sama-sama terfasilitasi minatnya. Jadi misalnya tentang olahraga, memasak, musik, teknologi, atau mungkin kondisinya suasananya di pasar, di pantai, di kota, dan lain-lain. Sehingga anak-anak yang laki perempuan punya minat berbeda, punya suasana berbeda akan terlayani. Bagaimana potensi bisa dilayani? Pertama adalah dalam proses guru bisa memberi stimulus atau kondisi berbeda walaupun kompetensi yang dituju adalah sama. Misalnya, kompetensi yang dituju adalah anak diminta untuk menulis sebuah respon atau menjawab sebuah pertanyaan, memberikan respon. Ini sama semua, memberikan respon. Tetapi kepada anak-anak yang kecerdasannya linguistik, itu bisa stimulusnya berbentuk membaca buku. Anak suruh baca buku. Anak-anak yang logical, mathematical atau logika kecerdasannya itu bisa diajak untuk mengamati, mengexamine statistical chart. Jadi ada statistik, data statistik, anak-anak disuruh mengamati. Kemudian anak-anak yang memiliki kecerdasan spasial itu bisa diajak nonton film. Setelah nonton baru disuruh nulis responnya. Anak-anak yang memiliki kecerdasan musik diberikan kesempatan untuk mendengarkan rekaman. Setelah itu baru disuruh menjawab pertanyaan. Anak yang kinestetik diminta untuk pergi ke tempat tertentu atau ke lapangan misalnya, kemudian diminta untuk menjawab respon. Anak-anak yang kecerdasannya adalah interpersonal atau sosial bisa diajak bermain atau bekerja secara kooperatif, berkelompok, baru diminta menjawab respon. Nah, kepada anak-anak yang punya kecerdasan intrapersonal atau lebih ke seneng sendiri gitu ya, jadi dia disuruh memikirkan tentang sebuah think about a personal experience, jadi memikirkan tentang pengalaman pribadinya, pengalaman seseorang personal, baru diminta untuk menjawab respon. Nah, bagaimana anak yang punya kecerdasan naturalis
dia diminta untuk mengamati alam, baru kemudian diminta. Jadi konteksnya berbeda-beda walaupun tagihannya sama. Ini cara-cara untuk memberi kesempatan atau layanan kepada anak yang memiliki potensi yang berbeda-beda. Yang kedua juga bisa dengan memberi kesempatan siswa untuk menampilkan pencapaian tujuannya melalui potensi atau kecerdasannya masing-masing. Jadi anak yang linguistik, anak yang logika, anak yang spasial, anak musikal, anak kinestetik, interpersonal, intrapersonal, dan natural akan disilakan untuk menampilkan hasil belajarnya sesuai dengan kecerdasannya yang paling nyaman, yang paling terbaik bagi anak. Sehingga setiap anak akan memiliki tampilan terbaiknya sesuai dengan kecerdasannya. Artinya anak yang tidak bisa menulis ya tidak perlu dipaksa menulis, karena mungkin dia lebih senang berbicara atau mungkin lebih senang menggunakan gambar-gambar untuk menampilkan karyanya. Ini tentang potensi. Nah, tentang gaya belajar, bagaimana kita melayaninya, ini nasihatnya Profesor Howard Gardner ya, yang menemukan 8 kecerdasan. Jadi yang paling gampang adalah dengan menggunakan teknik mengajar yang melayani siswa dengan gaya belajar yang berbeda. Anak yang visual, anak yang auditory, dan anak kinestetik akan diberikan layanan berbeda. Nah, misalnya, jadi anak yang visual itu guru dengan cara membawa media peraga, karena anak visual itu senang melihat. Anak yang auditory, pastikan guru itu berbicara dengan suara yang lantang karena mereka lebih senang mendengar. Jadi pastikan mereka dapat mendengar. Nah, bagaimana anak kines? Ternyata nasihatnya adalah setiap omongan kita, kata-kata yang kita keluarkan itu disertai dengan gerakan tubuh, sehingga ada movement, ada gerakan. Anak-anak kines kan senang seperti itu. Atau dengan cara lain adalah melalui grouping berdasarkan gaya belajar. Anak yang suka baca dikelompokkan, anak yang suka mendengar didengarkan, dan anak yang suka bergerak atau berkegiatan juga dikelompokkan. Dan inilah kira-kira bagaimana kita mendiferensiasi anak-anak yang berbeda-beda di kelas kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.